Dan yang tanda tangan di situ adalah berarti John F. Kennedy sama Bung Karno. Nah, di bawah tanda tangan mereka, itu terdapat sebuah cap atau stempel dari sebuah bank Swiss. Hal inilah cikal bakal rumor dari teori konspirasi kalau harta karun Bung Karno itu yang dicari sama orang-orang nih terdapat di bank Swiss. Hai everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Assalamualaikum, boleh minta dong bantuannya untuk subscribe biar bisa 1 juta subscribers. Terima kasih. Hai geng, sebelum kita ke pembahasan video kali ini, gue mau merekomendasikan ada aplikasi yang berguna banget buat keamanan handphone kalian. Namanya Knox Security. Emang seberguna apa sih ini? Nih gue jelasin. Tapi yang jelas, kalian download aja dulu aplikasinya, cari Knox Security. Atau langsung aja klik link download di bawah kalau nggak mau repot. Kalau udah, ini fitur-fiturnya. Kalau HP kalian suka nge-lag dan lemot, jangan-jangan ada virusnya tuh. Bersihin aja pakai fitur antivirus di Knox Security ini yang bisa mendeteksi virus di HP kamu dengan cepat dan gampang banget. Nah, salah satu fitur favorit gue, fitur kunci yang bisa nge-lock aplikasi-aplikasi penting biar nggak dikepoin sama pacar atau orang lain. Jadi HP kamu privasinya bisa aman terjaga. Virus sudah hilang, tapi kok pas main game tetap nge-lag ya? Pakai aja fitur game booster ini buat kalian yang kerjain main game melulu nih, buat meningkatkan performa game jadi lebih ngebut, gengs. Tuh, mantep banget kan fitur-fiturnya? Makanya download aplikasi Knox Security biar handphone kamu bisa lebih tambah aman lagi. Dan pastinya jangan lupa kasih rating bintang 5 ya. HP udah aman, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi di pembahasan kita kali ini, ada sebuah konspirasi dari dalam negeri sendiri nih. Setelah kemarin rame banget, pembahasan mengenai apa benar Presiden Soekarno itu masih hidup. Namun sebenarnya, masih ada teori-teori konspirasi yang lain, yang lebih mind-blowing dan seru lagi mengenai Presiden Soekarno ini. Nah, setelah beliau ini menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno ini menjadi sosok yang pastinya fenomenal banget ya. Beliau ini memang dikenal karismatik, beribawa, dan pintar. Dan diketahui juga memang hobinya itu, memang membaca buku. Jadi beliau itu menguasai beberapa bahasa, gengs. Dan bahkan beberapa juga bidang pekerjaan sekaligus, misalnya dalam politik, hukum, arsitektur, dan lain-lain. Tapi di balik sosok beliau yang akademis banget itu, Soekarno juga dikenal sebagai sosok yang mendalami spiritual juga. Nah, perpaduan antara logika dan spiritual yang beliau miliki inilah yang membuat banyak orang penasaran dan menimbulkan cerita-cerita konspirasi menarik. Teori konspirasi pertama datang dari atribut yang selalu beliau bawa. Jadi semasa hidupnya nih, Soekarno itu memiliki ciri khas, selalu membawa tongkat komandonya. Jadi kalau kalian lihat nih foto-foto beliau zaman dulu, pasti Soekarno itu sering banget terlihat membawa sebuah tongkat kemana-mana. Sampai banyak orang yang berpendapat bahwa tongkat itu tuh nempel terus, meskipun beliau ini lagi di dalam rumah. Karena itu tongkat selalu dibawa-bawa ya, orang-orang ini jadi berspekulasi kalau jangan-jangan tongkat itu bukan sembarang tongkat, melainkan tongkat sakti. Jadi ada sihirnya begitu kayak tongkat Harry Potter. Dan memang menurut sejarah, beliau itu memiliki 3 tongkat, gengs. Tapi ada satu tongkat yang paling sering dibawa kemana-mana, yaitu tongkat yang terbuat dari kombinasi kayu, gading, dan perak yang diukir. Nah kan, emang nih kalau udah nyaman kita sama sesuatu dipilihnya satu doang, itu aja. Kalau cowok emang gitu, geng, setia, nggak kayak cewek-cewek nih. Dan menurut desas-desusnya, di tongkat itu juga terdapat kayak sebilah tombak kecil yang dipercaya berfungsi sebagai tolak bala yang sifatnya magis. Jadi semacam ada isinya gitu ala-ala keris. Soalnya beliau itu kan berkecimpung di dunia politik ya. Apalagi presiden pertama. Yang namanya lawan politik, itu tuh pasti nggak cuma menyerang, menggunakan debatan-debatan atau tindakan fisik aja. Tapi juga hal-hal yang bersinggungan dengan yang nggak kasat mata, gengs. Ya kalian paham lah, namanya juga Indonesia. Hal-hal yang begitu mah udah bukan rahasia umum ya. Jadi banyak orang yang yakin bahwa beliau menggunakan tongkat itu bukan semata-mata untuk gaya-gayaan doang, untuk OOTD gitu, nggak begitu, gengs. Tetapi sebagai perlindungan penolak serangan-serangan yang tak kasat mata tadi. Karena tongkat itu juga memang dipercaya telah membuat Soekarno nih selamat dari 7 kali percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Misalnya, waktu itu nih ada salah satu upaya pembunuhan dari jarak yang dekat sewaktu Bung Karno ini lagi sholat Jumat. Tepatnya waktu itu pas banget di bulan Idul Adha. Ini penjahatnya mau nembak ya, bukan cuma mau nyuri sendal masjid. Anehnya, padahal nembaknya nih itu udah dari jarak yang deket banget. Tahu-tahu masih aja meleset dong, kayak ya kali gitu. Dan menurut pengakuan sang penembak ini waktu udah ditangkap, tembakannya itu bisa sampai meleset nih, bukan karena Bung Karno toto menghindar kayak film The Matrix begitu, toto jadi action, tapi karena sang pelakunya nih, waktu lagi bidik mau nembak, lah kok toto dia ngeliat Soekarno-nya ada 5. Jadi kayak Naruto gitu, pakai Kage Bushin, banyak gitu, jujut gitu. Sakti nggak tuh? Makanya si penembak ini jadi bingung. Lah ini mau nembak yang mana nih? Soekarno yang bener yang mana nih? Akhirnya jadi salah nembak, meleset. Kalau didengar ceritanya emang aneh sih. Tapi kenyataannya itu beneran meleset padahal jaraknya deket banget. Nah,
berbagai kegagalan percobaan pembunuhan seperti itu kemudian banyak dikait-kaitkan sama tongkat saktinya tadi. Makanya tongkat itu sampai dianggap penolak bala. Nah, tapi selain tongkat, beliau juga ternyata gemar nih sama yang namanya keris. Dahulu sebelum Insinyur Soekarno berangkat untuk kuliah di ITB, salah seorang pamannya itu menitipkan 6 buah keris kepada dirinya. Tadinya itu keris-keris nggak mau dibawa ke Bandung, tapi akhirnya dibawa juga sampai akhir hayatnya, gengs. Nah, dari beberapa keris tadi, ada salah satu keris yang dirasa sangat istimewa. Soalnya keris itu merupakan keris dapur betok Tangguh Singosari namanya, gengs. Pokoknya keris itu intinya dari kerajaan Singosari zaman dulu lah. Jadi maksudnya udah bertahun-tahun lamanya itu zaman kerajaan yang kalian tahu sendiri lah. Di zaman kerajaan dulu tuh, sisi magisnya itu kan kuat banget. Kayak bayangin aja lu Candi Borobudur sama Candi Prambanan dulu itu bangunnya bagaimana? Belum ada truk sama bulldozer mah. Nah, dari situlah emang dipercaya nih kalau sosok Bung Karno, sisi spiritualnya kenceng banget, gengs. Lanjut, teori konspirasi kedua adalah peci miringnya Soekarno. Coba deh kalian tengok ke uang 100 ribuan. Apa? Nggak ada, nggak punya. Cuman adanya goceng sama ceban doang. Ya kasihan, kere banget sih lu jadi orang. Nih gue liatin ya. Gue juga kagak punya duit, gengs. Ternyata gue lebih kere ternyata ya. Yaudah pakai gambar aja kali ya. Nih kalian lihat nih, di uang 100 ribuan itu kan ada gambar dari Bapak Soekarno pakai peci tuh. Nah, sebenarnya beliau ini memang identik selalu memakai peci setiap harinya. Dimana beliau menggunakan peci itu sebenarnya terinspirasi dari idolanya, yaitu Hos Cokroaminoto yang merupakan pemimpin dari Serikat Islam. Lu anak-anak sekarang pasti udah pada nggak tahu sejarah lu. Tapi ada yang unik dari peci Bung Karno yang selalu dia pakai, yang entah kenapa beliau itu makainya selalu miring yang posisinya. Pecinya doang yang maksudnya miring ya. Beda sama kelakuan teman-teman lu nih yang suka nikung gitu. Nah itu yang miringnya sampai isi kepalanya tuh. Dah sebel banget gua. Yang suka siapa yang dapat siapa. Lanjut ya. Menurut teori konspirasi ini, peci tersebut tuh dibeli dari seorang penjahit yang cukup terkenal waktu dulu bernama Mustafa. Yang dipercaya peci itu dapat membawa keberuntungan. Jadi kalau tongkatnya tadi kan penolak bala tuh. Nah kalau pecinya ini membawa keberuntungan. Di satu injogres jadinya jackpot, gengs. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau Soekarno itu sengaja memakai peci dengan posisi yang miring itu untuk menutupi luka goresan yang ada di dahinya. Tapi ya sebenarnya meskipun makanya miring juga, ya kelihatannya cocok-cocok aja, tetap berkarisma begitu. Nah coba gue yang make, kenapa beda gitu, nggak ada bagus-bagusnya ya? Sedih gue. Lanjut kita ke teori konspirasi yang ketiga, yang ini konspirasi paling kusuka. Karena memang cerita konspirasi ini banyak diangkat jadi kayak cerita-cerita di novel dan di film-film, gengs. Soalnya seru banget. Yang mana katanya, Presiden Soekarno ini memiliki harta karun yang banyak banget. Ada lembaga yang menyebutkan bahwa beliau ini memiliki total kekayaan itu mencapai 55 triliun. Dan semua harta itu disimpan di sebuah bank Swiss. Nah karena desas-desus ini, itu masih belum terpecahkan ya sebenarnya. Jadinya uang-uang tersebut, emas-emas tadi, seakan-akan menjadi sebuah harta karun dicari sama banyak orang. Dan desas-desusnya lagi, pada tahun 1965 ada sekelompok pendulang intan yang menemukan kayak batu intan besar banget gitu, sebesar telur burung katanya, gengs. Burungnya burung merpati tapi ya, bukan burung puyuh. Burung apa tuh? Burung puyuh. Itu di Sungai Tiung, Kecamatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah pokoknya batu intan ini gede banget ya. Itu akhirnya mereka persembahkan kepada Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah sama Bung Karno nih, intan tersebut dinamain Intan Trisakti. Kayak ngomongin teman sendiri ya. Intan yang mana tuh maksudnya? Itu Intan Trisakti. Ilah, konon katanya intan itu mahal banget. Ya bisa gede kan? Itu sekitar 166 karat gitu lah, gengs. Kalau kisaran harga aja zaman dulu katanya sampai 10 triliun. Bayangin gak lu punya duit 10 triliun? Gue sih gak kebayang gue. Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini. Nah tapi alih-alih dijadiin harta pribadinya, itu intan sama Bung Karno diberikan ke negara Indonesia. Jadi jatuhnya bukan milik dia pribadi lagi, melainkan milik negara. Beliau kemudian menyimpan intan itu di ruang khusus katanya di penyimpanan BI, di mana itu juga merupakan tempat penyimpanan Piala Thomas sama Piala England katanya, gengs. Tapi ya kalau kita balik lagi ke zaman sejarah dulu nih, pada abad ke-17, Indonesia itu kan memang terdiri dari kepulauan ya, yang mana tiap-tiap pulaunya nih, itu pasti ada aja kerajaan-kerajaannya tuh nyebar. Dan di tiap-tiap kerajaannya tuh, itu pasti kan ada harta-harta dari para kerajaannya, yang kalau dari sejarahnya aja kita dengarnya makmur banyak begitu kan. Dan hal itulah yang dikabarkan yang diincar-incar sama negara-negara nih yang emang ingin menjajah Indonesia pada zaman dulu. Selain mereka juga mau merebut rempah-rempah. Karena memang misalnya kalau sebuah negara nih berhasil menjajah negara jajahannya, otomatis negara si pemenangnya nih itu bisa mengambil macam-macam yang dimiliki oleh si negara jajahannya. Salah satu contohnya ya pastinya emas sama rempah-rempah kalau kita belajar sejarah ya. Dan dikabarkan memang nilai dari rampasan perang waktu dulu tuh itu tuh sampai ribuan ton emas. Emas asli,
gengs, emas batangan. Nah terus baiknya mikir dong, itu emas batangan sebanyak itu zaman dulu lah, sekarang di mana? Menurut teori konspirasinya, semua emas dan harta tersebut itu ya berada di Bank Swiss tadi. Jadi harta-harta tersebut yang tadinya diserahkan kepada negara oleh Bung Karno pada tahun 1939 itu diganti lagi atas nama pribadi karena permintaan dari pihak Amerika, yang pada saat itu Amerika ini meminta bantuan dengan harta-harta tersebut tadi untuk menyokong mereka dalam membangun Bank Dunia yang sekarang lebih dikenal dengan nama IMF. Dan memang pada tahun 1944 beneran tuh terbentuklah satu Bank Dunia pertama, di mana si Bank Dunia ini dikabarkan dapat menyokong atau dapat memberikan pinjaman sampai ke 40 negara dalam satu waktu. Jadi bisa dibayangin berarti itu Bank Dunia punya asetnya seberapa banyak sampai bisa menjamin ke 40 negara. Apalagi pada saat itu ini diketahui kalau keuangan dunia itu lagi sulit. Jadi kayak bagaimana bisa memberikan pinjaman kepada 40 negara kalau nggak punya kayak emas murni beneran, bukan bentuknya duit. Yang mana jadinya teori ini tuh dikait-kaitkan lagi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan 1945. Ketika Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaan, beliau bilang kalau misalnya Jepang nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia nih, dia akan meminta bantuan Amerika buat ngebom si Jepang. Maksudnya dari situ banyak yang beranggapan kalau adanya kedekatan Bung Karno dengan pihak Amerika pada saat itu, karena jatuhnya di sini Indonesia berjasa ataupun membantu dalam membentuk Bank Dunia. Nah selain itu pun ada juga teori konspirasi yang terkenal yang masih menyangkut dengan harta tadi, yaitu The Green Hilton Agreement atau perjanjian Green Hilton, di mana di dalam perjanjian ini Amerika mengakui kalau Indonesia memang mempunyai 57.000 ton emas di Amerika. Nah kok bisa Indonesia memiliki banyak banget emas di Amerika? Balik lagi ke teori konspirasi pertama yang tadi ya. Kalau dulu harta dari kerajaan-kerajaan di Indonesia tuh itu kan dijajah sama Belanda, dan kemudian harta rampasan itu dibawa ke Belanda. Tapi pada akhirnya Belanda kalah sama Jerman. Kalah perang maksudnya bunda ya, bukan kalah taruhan bola. Ya udah, Jerman ini sebagai pemenangnya membawa harta jajahan tadi ke negara mereka, ke Jerman. Habis itu Jerman kalah sama Amerika. Jadi terakhir itu harta dibawa ke Amerika. Jadi oper-operan gitu maksudnya gengs. Nah Bung Karno dengan John F. Kennedy akhirnya membuat satu surat pernyataan di mana kop suratnya itu bergambar burung Garuda dan ditandatangani dengan tinta emas. Dan yang tanda tangan di situ adalah berarti John F. Kennedy sama Bung Karno. Nah, di bawah tanda tangan mereka itu terdapat sebuah cap atau stempel dari sebuah bank Swiss. Hal inilah cikal bakal rumor dari teori konspirasi kalau harta karun Bung Karno itu yang dicari sama orang-orang nih terdapat di bank Swiss. Dan di dalam perjanjian itu pun juga disebutkan kalau harta tersebut tuh bisa digunakan oleh negara lain dengan metode penyewaan. Sehingga kalau ada seseorang atau sebuah negara yang mau minjem buat dana gitu, dia harus membayar bunga sebesar 2,5% per tahunnya. Nah, dari cerita-cerita itu jadi banyak banget nih orang yang percaya kalau harta Soekarno itu beneran ada. Mereka-mereka nih yang percaya nih udah nyoba kesana kemari nyari itu harta dan juga ngaku-ngaku bisa ngasih clue buat menemukan harta tersebut. Tapi hasilnya cuma cerita doang. Namanya juga teori konspirasi, gengs. Buat seru-seruan aja. Karena menurut wawancara dari beberapa media terhadap keluarga Soekarno yang masih hidup, mereka mengatakan kalau yang namanya harta karun Soekarno itu yang nggak ada. Dan itu juga terlihat jelas pada wasiat yang memang Soekarno tulis kepada mereka. Dimana juga banyak yang berpendapat kalau Presiden Soekarno nih tidak pernah memperkaya dirinya sendiri dan menyalahgunakan jabatannya. Karena beliau benar-benar sepenuhnya mengabdi terhadap negara. Jadi kalian jangan suuzon mulu jadi orang. Soalnya meskipun Bung Karno ini pernah menjadi orang nomor 1 ya di Indonesia, kehidupan beliau nih itu tidak pernah terlihat glamor banget, yang berlebihan ataupun kayak hedon-hedonan gitu, gengs. Dan juga ini ada teori konspirasi selanjutnya yang berkaitan dengan angka 121. Diketahui kalau Presiden Soekarno ini itu lahir pada 6 Juni 1901. Nah, kalau angka itu dijumlahkan satu-satu nih, hasilnya adalah 23. Nah, nama Soekarno itu kalau dihitung-hitung berdasarkan urutan jumlah angkanya adalah 98. Nah, perjumlahan tanggal lahir sama namanya tadi kalau digabungin itu jumlahnya adalah 121. Yang entah kenapa kok pas banget sama penjumlahan dari tanggal kematian beliau, yaitu 27 Januari 2008, dan nama Soeharto tadi yang kalau diurut itu totalnya 121. Ini diurutannya berdasarkan angka ya, gengs. Misalnya A itu adalah urutan 1. Ya tapi sebenarnya bisa aja ini semua cocok logi sih. Tapi maksudnya itu entah kenapa kok bisa ngepas gitu maksudnya. Yang mana semacam terlihat kayak semuanya udah ditakdirkan. Soalnya kan banyak tuh teori konspirasi yang katanya kematian beliau itu telah direncanakan lah atau dibuat lah, disabotase yang gitu-gitu, gengs. Dan sebenarnya juga masih banyak nih teori-teori konspirasi yang nggak habis-habis, tapi lebih ke arah halu gitu kalau kita dengernya. Termasuk yang mengatakan kalau beliau ini masih hidup lah, tinggal sama Ratu Pantai Selatan lah. Yang jadi lah kok jadi cerita gosip, goib. Jadi di sini emang gue pilih yang cerita yang menarik-menarik aja.
So itu tadi teori-teori mengenai presiden pertama di Indonesia yaitu Presiden Soekarno, yang gimana pun juga jasanya itu besar banget dalam memerdekakan negara kita ya. Jadi semua cerita tadi balik hanya desas-desus aja, sebuah konspirasi yang sebenarnya juga wajar kalau banyak banget ceritanya karena beliau ini kan tokoh sejarah yang besar ya. Artis aja banyak banget kayak gosipnya sama konspirasinya, apalagi ini ya pasti banyak juga. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus misosing selanjutnya. Dadah.